kita tuh kayak berusaha untuk menghidupkan kembali makna dari sebuah pohon bahwa itu sangat berarti bagi dunia. Gunung Kidul itu memiliki potensi daerah yang luar biasa. Mereka punya banyak sekali industri-industri kayu, gitu, dan kemudian di situ ada limbah. Nah, limbah-limbah ini ternyata ukurannya sangat bervariasi, lumayan besar, dan kami berpikir bahwa kenapa tidak kami memanfaatkan itu. Akhirnya kita bikin skema, oke, kita latih orang di Gunung Kidul untuk jadi pengrajin. Kemudian konsepnya adalah dengan meningkatkan value atau skillnya, kemudian kita bisa meningkatkan ekonomi mereka ya dengan cara kerjasama. Berhubung kayunya kayu limbah, kita milihin corak kayu dan bahan kayunya. Coraknya yang ada motifnya. Kan kayu rosewood kan memang cenderung warna hitam, tapi kita ngambil yang ada motifnya. Nama saya Medi, asli saya Banyumeneng, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan sehari-hari saya produksi kacamata kayu. Dari Kayonara emang menggandeng saya untuk memproduksi kacamata kayu karena ya ada peduli lingkungan juga. Mari Bu. Ya. Oh, iya. Jadi ini tempatku KKN tahun 2015 lalu. Nah, ini di desa Giriharjo, dusun Banyumeneng 1. Ini kita mau ke workshop Kayonara. Media ada Mbak? Assalamualaikum. Ini lagi di workshopnya Kayonara.
Nah, ini workshop kita kayak gini. Ini Mas Medi. Mas Medi ini pengrajin kita. Nah, beliau ini sekaligus ketua Karang Taruna di Dusun Belimbing 1. Iya, dulu emang saya sempat KKN di Dusun Belimbing 1 ini selama 2 bulan. Nah, itu dari 2 bulan itu karena sudah pernah ikut arisan kayak di Karang Tarunanya, kemudian kita kan sering ada program juga di daerah sini, terus jadi tahu oh ternyata potensi sumber daya manusianya ada, kemudian potensi kayunya juga ada. 10 pasang. Nah, akhirnya kita awalnya ngajak sama Mas Medi kan, ketua Karang Tarunanya. Nah, itu Mas kalau mau nyoba nggak ini buat kacamata kayu. Nah, kalau mau nanti dicoba dulu. Kalau butuh apa-apa bisa ke kita kayak gitu. Potongan ini yang lurus dan berdipilih raket. Yang bulan ini banyak pasti yang seperti ini Mas. Untuk ya. Paling ini sih Mas. Rodo di mirip, yang penting udah mirip sama. Seperti kita tahu kalau kita menggunakan kayu limbah, maka sebenarnya kita secara tidak langsung menerapkan apa yang disebut dengan green economy. Apa itu? Jadi semacam satu program gitu, di mana kami itu mencoba untuk mengusahakan agar tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ada yang tumbuh saat ini untuk kebutuhan produksi itu bisa ditebang ketika sudah waktunya umur masa tebang. Selama ini banyak kasus seperti misalnya di pohon jati, dia ditebang semakin lama semakin muda. Tadinya 80, kemudian 60 tahun, 40 tahun, kemudian 20 tahun. Nah, kami hanya melakukan bagian kecil saja untuk mengupayakan supaya ketika kita menggunakan limbah ini, maka pohon itu akan tumbuh lebih lama. Jadi ketika pohon tumbuh lebih lama, maka masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan tanpa harus merusak lingkungan. Untuk saat ini kami memakai limbah kayu sono keling. Mungkin kalau nama pasarnya itu rosewood. Kita dapat dari memang lokasi workshop kita itu juga banyak, di sekitarnya banyak industri pabrik kayu kayak gitu. Entah itu industri pemotongan atau industri dari pemotongan ke furniture kayak gitu. Di masing-masing tahapan itu kan biasanya ada limbah. Meskipun di sana dibilang limbah, itu untuk kami itu memang bahan utama kayak gitu, karena sebenarnya kan yang salah satu faktor yang membuat dia jadi limbah itu hanya karena ukurannya kayak gitu. Hanya karena ukurannya, jadi ukurannya terlalu kecil, terus banyak mata kayunya kayak gitu. Tapi itu bisa kita manfaatkan.
Kalau rosewood sendiri, jadi kita sebelumnya pernah melakukan riset menggunakan jati, terus pernah kita coba mix juga dengan kayu nangka karena dia warnanya kuning gitu. Tapi ternyata memang apa ya, dari segi kekuatan itu tahan lama, soalnya beberapa kayu yang lain itu dia kalau misalnya terlalu lama nanti dia apa ya, ada agak mengkerut kayak gitu-gitu. Nah, rosewood ini dia yang paling stabil, kuat. Terus untuk sebenarnya untuk diekspor itu memang orang suka yang ada garis-garisnya, serat sih sebenarnya, arah seratnya itu bentuknya apa ya, maksudnya ada polanya. Terus habis itu agak dark, biasanya dia identik dengan kuat sih, kayak gitu. Kayu nara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata kayon dan nara, yaitu artinya adalah jiwa abadi atau jiwa yang kekal yang terdapat dalam kayu atau eternal soul on the timber. So it means jadi kayak kita tuh kayak berusaha untuk menghidupkan kembali makna dari sebuah pohon bahwa itu sangat berarti bagi dunia. Nah, kami ingin membagikan jiwa abadi itu dalam bentuk produk jadi yang kami sumberkan dari limbah agar kami tetap bisa menjaga keabadian dari jiwa tersebut. Memang kayu nara kan salah satu dari zona kayu nara itu mahasiswa UGM, dan beliau melakukan KKN di sini. Dan saya pun bergabung dengan kayu nara itu tahun 2015 bulan September. Kita trial kacamata kayu. Kalau skill memang belum ada, cuman kita pernah mengadakan kunjungan ke Eastwood yang udah memproduksi kacamata kayu. KKN 2 bulan itu saya lumayan tahu kan orang-orangnya seperti apa, terus potensinya kayak gitu. Akhirnya waktu itu saya ngeliat teman-teman Karang Taruna ini orang-orang kan SDM-nya cukup banyak, tapi kebanyakan memang turun ke Jogja untuk melakukan pekerjaan yang di bangunan tadi kayak gitu. Nah, menurut saya cocoknya ya kenapa kita nggak mulai dari awal. Soalnya saya membayangkannya emang kalau bisa teman-teman ini tidak hanya berpikir untuk short term gitu, tapi gimana anak cucu kita nanti, apakah akan seperti kita atau kita memulai sesuatu yang baru kayak gitu. Cuma dalam realisasinya memang kita masih belajar banget kayak gitu. Ya emang nggak mudah sih menurut kalau saya pribadi, emang nggak mudah. Karena kebetulan skripsi saya kan juga di sana. Nah, itu kita green ekonominya itu maksudnya gini, konsep green kita tuh emang karena di sana itu misal terdesak untuk menebang pohon, kita tahu itu pohonnya sebenarnya belum cukup umur kayak gitu kan. Nah, gimana caranya mengurangi penebangan itu? Nah, itu salah satunya dengan kita membantu dari segi ekonominya itu. Nah, ekonominya tadi dari ketika dia udah diajarin skill, akhirnya
produknya itu bernilai yang jauh lebih tinggi. Ya kalau saya pribadi itu mungkin yang pertama mungkin dari dampak ekonomi itu, berhubung saya sebelumnya melakukan usaha dan walaupun kacamata ini usaha juga, tapi kan dengan usaha yang sebelumnya dengan yang kacamata kayu ini perbandingan modalnya sangatlah ringan yang kacamata kayu. Dan yang dari segi lingkungan, alhamdulillah teman-teman yang tadinya 3 orang yang dulunya produksi kacamata kayu dan kita sering silaturahmi, sering ngobrol-ngobrol, kita sering sharing. Alhamdulillah sekarang mereka memproduksi hanger kayu juga. Kalau variasi ini tak Senang karena yang pertama emang misi dari Kayu Nara pertama peduli lingkungan juga, dan saya pun sebenarnya juga peduli lingkungan. Kita mungkin punya misi yang sama, jadi saya juga tetap senang bisa memproduksi kacamata. Apalagi kalau lihat hasilnya emang bagus ya, tetap senang. Habis ini kan yang bagian luar udah dirapiin, terus ngerapiin bagian dalam, habis itu kita ngasih lubang kaca. Ini kan sebenarnya mesin bor tangan, cuma kan udah nggak pakai, udah rusak. Kita pakai buat mesin yang ngelubangin. Mesin apa? Jadi nggak banyak. Bahkan awalnya Kayu Nara sendiri itu kita menghindari yang namanya pemberdayaan masyarakat untuk maksudnya untuk diarahkan ke marketing. Jadi emang ya udah kalau pemberdayaan aja, di marketingnya kita ngakunya ini emang bener-bener bisnis kayak gitu. Biar maksudnya ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat pun kita nggak ada niatan untuk ngejual gitu. Jadi emang oke, yang ini niatnya benar-benar buat maksudnya ikhlas kayak gitu. Tapi saking banyaknya modal yang dikeluarkan untuk melakukan pemberdayaan itu, akhirnya ya udah itu kita gunakan untuk salah satu marketing kita. Kalau dari awalnya itu ada sekitar 4 orang, mungkin 4 orang. Kemudian untuk saat ini yang benar-benar bisa mengerjakan terus akhirnya memproduksi ini baru 2 orang. Mbak Dewi ini apa? Kami menggunakan alat-alat manual, yang berarti kami mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kami menjaga lingkungan dengan kami memanfaatkan bahan-bahan dari limbah, sehingga menjadi punya nilai jual lagi, dan Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang luar biasa dari sisi pengenalan lingkungan dan juga penjaga lingkungan. Sebenarnya mungkin pakai mesin milling lah istilah industrinya. Cuma kalau mesin milling mungkin harganya kita nggak kejangkau, jadi kita mungkin bisa membuat alat yang sederhana ini.
Jadi sebenarnya program One Glass One Tree yang Kayonara buat itu di tahun 2016 ini adalah untuk menggambarkan betapa kami ini concern terhadap lingkungan. Jadi setiap penjualan satu kacamata kayu kami itu akan kami kontribusikan satu semai untuk ditanam di wilayah Indonesia. Kalau di kehutanan di UGM sendiri itu ada 4 minat ya, itu terdiri dari silvikultur, manajemen hutan, konservasi, dan juga teknologi hasil hutan gitu. Kalau misalnya Kayonara ini dia di penerapan dari teknologi hasil hutan, jadi pengolahan dari limbah kayu menjadi barang produk yang jadi dan bisa digunakan gitu ya. Tapi ini juga menerapkan sistem konservasi karena kita melakukan penanaman setiap ada satu kacamata terjual, kita harus melakukan penanaman satu pohon. Terus dari sisi manajemennya, kita tuh kan mengatur keuangan. Jadi bagaimana keuangan itu, misalnya yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi kita tidak bangkrut walaupun kita juga melakukan penjualan dan pemberdayaan masyarakat gitu, diterapkan semua. Konsep green yang diterapkan Kayonara itu pada intinya bagaimana menciptakan sustainable forest dengan kita tahu sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam itu dibantu oleh sosial, ekonomi, juga lingkungan tadi. Nah, dari segi alamnya itu kan resource-nya tadi, resource alam. Kemudian dari sosial tadi bisa jadi orang-orangnya. Kemudian dari dua ini bisa menciptakan ekonomi yang sebenarnya butuh banget nih sama orang. Kalau dia nggak dapat uang, akhirnya ya melakukan penebangan tadi. Hargailah dan jagalah lingkunganmu, karena lingkungan itu sebenarnya secara tidak langsung memberikan kontribusi nyata terhadap hidupmu selama ini. Dan akan lebih baik ketika kita belajar bagaimana memberdayakan ekonomi tanpa merusak ekologi atau lingkungan.